Indonesia sudah berada dalam era reformasi selama 23 tahun, tentu sudah banyak sekali yang sudah dicapai dan patut diapresiasi, tapi tentu juga masih banyak catatan yang harus diperbaiki. Salah satu contohnya, belum lama ini publik sempat dikejutkan dengan tes wawasan kebangsaan yang berujung pada nonaktifnya 75 pegawai KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan benarkah TWK atau tes wawasan kebangsaan ini untuk pegawai KPK melanggar hak asasi manusia? Juga bagaimana potret penegakan HAM secara keseluruhan, bukan saja di Indonesia tapi di dunia? Temukan jawabannya bersama Insight with Desi Anwar. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Pimpinan KPK akhirnya melantik 1.200 lebih pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Semula pelantikan ini sempat didesak oleh lebih dari 700 pegawai yang lolos agar ditunda, mengingat 75 rekannya masih berjuang dan menanti kepastian. Nyatanya melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin, pelantikan digelar. Sementara kekecewaan masih dirasakan 75 pegawai yang tidak lolos dikategorikan merah berdasarkan hasil tes mereka. Pimpinan KPK dituding tidak menjalankan perintah Presiden yang sejak awal telah berpesan agar peralihan status jangan sampai merugikan hak pegawai. Penyidik senior KPK Novel Baswedan menilai tes wawasan kebangsaan syarat dengan sejumlah pelanggaran. Dan karenanya ia meminta Presiden untuk turun tangan. Akan menjaga integritas. Kita berharap ke depan semoga Pak Presiden juga mau betul-betul memberikan perhatian soal ini. Karena ketika ada perbuatan pimpinan KPK yang membangkang perintah Presiden, maka Pak Presiden punya peluang untuk beliau bisa mengambil alih tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 17 tahun 2020. Namun Ketua KPK Firly Bahuri membantah tudingan penyingkiran 75 pegawai di balik TWK. Menurutnya, tes yang diikuti oleh semua pegawai berdasarkan soal dan modul yang sama. Kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk menyingkirkan seseorang. 75 pegawai yang tidak lolos masih akan terus berjuang sekaligus mendesak penyelesaian dari Presiden Joko Widodo. Tim Liputan CNN Indonesia. HAM atau hak asasi manusia memang selalu menjadi hal yang patut diperjuangkan oleh siapapun dan dimanapun. Memang setiap kelompok yang punya kepentingan tentu akan mengklaim kelompoknya lah yang paling memperjuangkan penegakan HAM dan paling anti terhadap pelanggarannya. Perang opini soal HAM tidak bisa dihindari dan salah satu yang kita perlu sorot adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK di KPK. Adakah potensi pelanggaran HAM di sana dan bagaimana ke depannya mengenai HAM di Indonesia? Di studio sudah ada Usman Hamid, Direktur Eksekutif dari Amnesty International Indonesia. Bung Usman, apa kabar? Apa kabar? Baik. Sehat selalu. Baik, terima kasih Mbak Desi. Sudah 4 tahun ya, Ya. menjadi Direktur Eksekutif ya. Benar. Tapi kenapa saya merasa ini penting ya untuk berbicara mengenai hak asasi manusia ya, karena ini juga baru-baru ini ada Hari Jadi Pancasila, ini membuat saya juga berpikir kembali mengenai bagaimana arah ya kemana kita akan membawa negeri ini yang sejak tahun 98 kita sudah melakukan reformasi, sudah berdemokrasi, tapi saya juga melihat ya bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ini ada kecenderungan di berbagai negara, negara yang dulu kita anggap sangat demokratis, misalnya seperti di Amerika Serikat, bahkan di Inggris itu, mereka cenderung ya dalam
upaya untuk memberantas misalnya COVID-19 ini melakukan tindakan-tindakan yang mungkin berseberangan Ya. dengan hak-hak asasi manusia. Ya. Ada kesan mungkin represif Ya. atau peran pemerintah jauh lebih besar baik dalam kehidupan sosial maupun Ya. kehidupan ekonomi. Sebelum kita masuk ke Indonesia itu Ya. sendiri ya, sebenarnya kita bersyukur ya, Bung Usman. 20 tahun yang lalu mana mungkin saya berbicara dengan Bung Usman. Tidak boleh, Amnesty International itu kan Iya, musuh benar. dari. Jadi ini tanda bahwa kita sudah berdemokrasi secara dewasa. Ya. Tapi kecenderungan ini ya, Ya. dunia semakin istilahnya anti demokratis Ya. ya, demokratis ya istilahnya. Bung Usman melihat ada kecenderungan arah ke sana. Betul sekali. Salah satu alasan kenapa Amnesty International mendirikan kantornya di Indonesia sebenarnya adalah perubahan konfigurasi politik dunia, di mana negara-negara besar yang semula sangat demokratis itu justru mengalami pelemahan demokrasi di dalam negerinya. Dulu Amnesty mengandalkan negara-negara demokratis untuk menyuarakan rekomendasi laporan riset atau penelitian Amnesty kepada negara yang dianggap melanggarnya. Misalnya Amnesty membawanya ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa Ya, di PGB Jenewa ya. atau di New York, atau membawa ke London untuk bicara dengan Perdana Menteri Inggris atau parlemen di Westminster gitu ya, atau di Brussels di Uni Eropa, dengan harapan pemerintah-pemerintah ini akan menekan, katakanlah gitu, menyuarakan laporan itu ke negara-negara yang melanggarnya, entah itu di Asia, di Afrika, atau bahkan di Amerika Latin misalnya. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling sering di demo, karena saya dulu sering itu pergi dengan Presiden Soeharto, dan di mana kita pergi pasti di demo mengenai ini kita, kehadiran kita di tim-tim khususnya waktu itu. Benar sekali. Jadi bahkan Amnesty sudah menyoroti Indonesia sejak kasus jurnalis di tahun-tahun terakhir pemerintahan Soekarno, dan tahanan-tahanan politik di tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru, dan bahkan hampir setiap tahun Amnesty mengirimkan profesor atau ahli-ahli HAM untuk mendorong pembebasan para tahanan politik. Dan dengan perubahan politik dunia yang sekarang, sebenarnya Amnesty melihat Indonesia lebih positif. Bahkan Indonesia dipandang oleh Amnesty bisa mengambil peran yang strategis di dalam percaturan dunia. Ketika Amerika mengalami kemunduran dengan terpilihnya Donald Trump dan kebijakan yang sangat anti-HAM, diskriminatif terhadap minoritas, diskriminatif terhadap pendatang dari Meksiko, pendatang dari Timur Tengah, dan terutama dari negara-negara Islam, anti-imigran, sulit untuk berharap pada Amerika. Begitu pula di Eropa, banyak sekali pengungsi-pengungsi Timur Tengah yang masuk ke Eropa, menimbulkan perasaan kecemburuan di kalangan masyarakat Eropa karena mereka menggunakan dana-dana pemerintah untuk shelter rumah, untuk kesehatan, untuk pendidikan. Kan di bawah hukum internasional negara-negara itu diwajibkan untuk melayani pengungsi. Tapi pada saat yang sama mereka mengalami krisis ekonomi. Uni Eropa termasuk Inggris kan mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling rendah. Yang menghasilkan Brexit, dari Uni Eropa. Dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Itu semua membuat Amnesty merasa harus ada aktor strategis yang baru. Nah, salah satunya India, Brazil, Indonesia. Waktu itu dipandang sebagai negara-negara yang sedang muncul ke dunia sebagai pemain besar, dan negara-negara ini dapat dikatakan negara demokrasi yang terbesar. Setelah Amerika tentu India, setelah India ya Indonesia. Dengan jumlah populasinya. Dengan jumlah populasi salah satu yang terpadat keempat untuk Indonesia di dunia. Jadi begitu tinggi harapan Amnesty pada Indonesia sampai membentuk kantor di Indonesia dengan harapan bisa bicara langsung dengan pemerintah Indonesia tanpa harus pergi ke Belgia, ke Brussels, atau ke New York, atau ke Washington DC, atau ke Jenewa, sehingga Amnesty bisa memastikan seluruh laporannya ditindaklanjuti oleh pemerintah yang memang dipandang positif. Seluruh kebijakan luar negeri Indonesia misalnya sangat positif meratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik, Ekonomi Sosial Budaya, SIDO, dan ada banyak. Kebebasan pers ya. Kebebasan pers dianggap yang paling terbaik di Asia Tenggara. Dan itu semua sesuatu yang sebenarnya kami sangat syukuri gitu. Bahkan kalau dilihat secara komparatif, bukan hanya terbaik di Asia Tenggara, mungkin bisa dikatakan termasuk yang beruntung di dunia. Banyak ilmuwan politik khawatir bahwa umur demokratisasi sebuah negara itu akan pendek karena selalu ada interupsi
satu bentuknya kudeta militer. Ya, kita Yang lihat kedua, seperti di Myanmar ini yang terjadi. Betul, berulang kali terjadi. Di Thailand juga berulang kali terjadi. Bahkan di Timur Tengah, ketika tahun 2009-2010 muncul euforia, bangkitnya media sosial, ada revolusi Twitter, revolusi Facebook gitu, itu ternyata umurnya hanya pendek. Misalnya di Mesir, pemerintahan baru yang terbentuk akhirnya jatuh, banyak kekerasan sektarian, dan akhirnya dikuasai oleh kudeta militer di bawah Jenderal El-Sisi. Nah, Indonesia tidak mengalami itu semua. Jangan sampai. Mudah-mudahan tidak. Karena memang demokrasi ini semacam work in progress. Ini eksperimen yang tergantung dengan kondisi, situasi dan juga roh dari masing-masing negara itu sendiri. Betul. Kalau kita lihat kan misalnya seperti Amerika Serikat ya, harusnya kan di sana kan Declaration of Independence ini betul-betul beacon ya, atau istilahnya itu sesuatu yang dulu didengungkan sebagai negara paling demokratis. Ternyata sekarang ini bukan saja karena Presiden Trumpnya, tapi hal-hal yang lain. Bagaimana mereka menangani COVID-19 itu juga, dan juga polarisasi antara partai politik Republikan dan Demokrat ini itu sangat tajam. Sementara di Eropa tadi disebut oleh Bung Usman, banyak sekali negara yang justru memilih untuk menutup dirinya, mengambil langkah-langkah yang anti imigran, anti orang, sangat nasionalis ya. Nah, di Indonesia sendiri ini kita masih bersyukur. Kita menjaga sampai saat ini pluralisme kita, Pancasila kita. Tapi sejauh mana? Dan apa yang harus kita waspadai? Kita istirahat sebentar ya, Bung Usman. Tapi kita akan diskusi ini lebih lanjut sesaat lagi. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Usman Hamid, Direktur Eksekutif dari Amnesty International Indonesia. Topik kita kali ini melihat perjalanan demokrasi di Indonesia dan di dunia, dan juga bagaimana hak asasi manusia dan kondisinya, apa-apa saja yang perlu kita waspadai, apalagi di mana atau di saat pemerintah atau peran pemerintah semakin lama semakin besar dalam kehidupan masyarakat. Bung Usman, kita sudah melihat contoh positif. Indonesia memang disebutkan sebagai contoh yang baik ya, bagaimana kita berdemokrasi. Kita mampu menyelenggarakan pemilu yang damai, yang relatif bersih, yang tidak ada, di Amerika Serikat saja kan dianggap sebagai banyak sekali kecurangan yang terjadi ya. Tapi selama perjalanan kita berdemokrasi, ini ada perasaan bahkan sebelum COVID ya, bahwa semakin digerus, khususnya dengan tindakan-tindakan yang represif yang dilakukan oleh pemerintah. Ini mungkin apa catatan Amnesty International terhadap Indonesia beberapa tahun ini? Memang sebelum COVID itu sudah banyak tanda-tanda kemunduran demokrasi terjadi di mana-mana. Bahkan teoritisi demokrasi yang cukup terkenal, Larry Diamond, itu menyimpulkan dunia mengalami resesi demokrasi, democratic recession. Bahkan dia menyebutkan dalam 10 tahun kebebasan sipil terus-menerus turun gitu. Meskipun ia didebat misalnya oleh Stephen Levitsky, dia mengatakan memang turun, tapi sebenarnya nggak sedrastis yang kita bayangkan. Nah, khusus untuk Indonesia juga banyak perdebatan. Sampai tahun 2017, perdebatan itu akhirnya berakhir dengan semacam kesimpulan bahwa Indonesia memang termasuk yang mengalami kemunduran secara bertahap dalam proses demokrasinya. Misalnya Profesor Fedi Hadis, Markus Michener, Edward Aspinall, dan banyak lagi yang menyimpulkan bahwa Indonesia indisputably in decline. Gitu. Jadi demokrasi Indonesia itu nggak bisa disangkal lagi, memang tengah mengalami regresi. Ada 3 indikatornya. Yang pertama itu adalah melemahnya ruang publik untuk kritik. Yang kedua adalah melemahnya kontrol oposisi. Nah, yang ketiga ini menyangkut kredibilitas sistem elektoral pemilu. 2 yang pertama dianggap memang benar-benar turun. Satu-satunya yang masih bertahan dan masih dikatakan belum mundur sebenarnya sistem pemilu itu sendiri. Nah, kalau ini sampai mundur, saya khawatir kita benar-benar mengalami kemunduran yang sangat drastis. Terutama kalau kita melihat mulai muncul wacana Presiden kita tambah aja deh 3 periode misalnya gitu. Padahal dulu kita membuat undang-undang dasar dengan pembatasan 2 periode,
belajar dari pemerintahan sebelumnya. Kalau lebih dari 2 periode, pemerintahan cenderung otoriter. Iya, dan ini yang dilakukan oleh Putin ini, oleh Hampir Rusia. semua pemerintahan di dunia kan. Nah, ini jadi ada hal kita mundur ya. Kita memang ada istilahnya kecenderungan pemerintah misalnya sensitif, baik itu bukan saja terhadap kritik, tapi terhadap adanya oposisi. Makanya kurangnya sekarang oposisi yang dianggap kredibel lah. Nah, salah satu contohnya kegerusan ini kan, kita kan punya KPK kan yang tadi saya sebutkan. Sekarang ada ya dengan adanya perubahan dari struktur dan pelaporan KPK itu sendiri, ya yang terakhir adalah menggunakan tes wawasan kebangsaan untuk menguji misalnya apakah orang ini kompeten menjadi anggota KPK. Ini salah satu dari contoh itu. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Kira-kira Bung Usman, apa ini yang terjadi sebenarnya di balik itu? Saya setuju ini pelanggaran HAM. Jelas, saya setuju dengan pandangan Profesor Greg Fili yang mengatakan bahwa pemerintah Jokowi dalam tahun-tahun terakhir ini menerapkan apa yang disebutnya sebagai repressive pluralism. Jadi atas nama pluralisme, kemudian kelompok-kelompok yang tidak sejalan secara ideologis itu disingkirkan, gitu ya. Dari mulai misalnya Hizbut Tahrir, ya, disingkirkan tanpa proses peradilan, Front Pembela Islam, sampai dengan kelompok yang sekarang ini dianggap secara ideologis berbeda dengan pemerintah, yaitu 75 pegawai KPK ini melalui tes wawasan kebangsaan. Nah, tes wawasan kebangsaan ini tertutup. Secara legal dia tidak punya dasar. Tidak satu pun ada pasal di dalam Undang-Undang KPK yang mengatur tentang kewajiban untuk menjalani tes wawasan kebangsaan bagi setiap orang yang menjadi calon aparatur sipil negara. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita kumpulkan yang diceritakan oleh para pegawai KPK, pertanyaan-pertanyaan itu cenderung berbau screening ideologis, gitu ya. Ini mengingatkan kita pada tahun 90 ketika pemerintah Orde Baru, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres tentang penerapan litsus atau penelitian khusus kepada para pegawai negeri, kepada anggota TNI, anggota Polri, dan sejumlah profesi, termasuk dosen-dosen. Dulu Arief Budiman, sosiolog dari Universitas Satya Wacana, itu menjadi orang yang disingkirkan dengan tuduhan ia terafiliasi ke dalam aliran-aliran kiri atau aliran-aliran komunis. Di Jakarta, di Depok, Universitas Indonesia, kriminolog Mulyana Kusuma yang sangat aktif di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia juga diisukan bahwa ia tidak bersih lingkungan atau tercemar secara ideologis. Sehingga ia dipaksa untuk berhenti. Padahal sebenarnya lebih karena ia sangat vokal di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan ketika itu ia dipilih sebagai Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu. Bahkan hak politiknya sempat dicabut. Ya, memang kalau bagi sebuah negara atau pemerintahan yang represif akan menggunakan cara-cara seperti ini, menuduh misalnya kalau ini bisa menuduh komunis atau menuduh Islamis, ini dan itu, ekstrim supaya kiri, ekstrim ini cara kanan. yang paling cepat dan paling efektif untuk menyingkirkan. Kalau Orde Baru kan kita sudah pahami karena ada keinginan untuk berkuasa selamanya lah istilahnya, supaya negara Indonesia itu stabil dan juga melanggengkan kekuasaan. Tapi kira-kira ini kan presiden kita kan 2 periode. Ya, kalau dalam hal ini lebih kenapa? Apa karena tuntutan politik atau memang karena di sini ada kepentingan ekonomi bagi sebuah negara supaya bisa istilahnya maju jalan, ingin mendapatkan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi untuk mensejahterakan masyarakatnya, harus ada semacam sacrifice istilahnya yang memperlambat perputaran atau kemajuan pembangunan itu. Ini apa kira-kira di balik? Bisa jadi memang alasan ekonomi. Dengan kata lain, agenda pertumbuhan ekonomi, pembangunan ini harus dipastikan berjalan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Nah, peran KPK secara teoretik sebenarnya bisa memastikan bahwa proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ini berjalan secara efektif dan efisien. Dalam arti anggaran publik tidak disalahgunakan, baik untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk layanan publik yang lainnya, tidak akan disalahgunakan oleh pejabat yang korup. Nah, sayangnya persepsi itu justru tidak terlalu kuat di dalam pemerintah. Bahkan sebagian kita dengar pernyataan-pernyataannya mengarah pada KPK ini penghambat dari investasi. Nah, sebuah investor
atau sekelompok investor yang benar-benar punya legal compliance pada lingkungan, pada good governance, pada human rights respect, pasti ingin agar bisnisnya bersih dari praktek-praktek semacam itu. Kalau KPK ada, tentu menguntungkan mereka, karena mereka tidak akan memberikan pungutan liar yang seringkali diminta di dalam proses perizinan. Jadi perizinan-perizinan di Indonesia yang sudah terkenal penuh dengan KKN, birokratis, ada korupsi, ada kolusi gitu, bahkan disebut-sebut oleh pengusaha itu 12 meja yang harus ditembus. Nah, kalau ada KPK, pungli dan lain sebagainya. Pungli itu. Kalau ada KPK, sebenarnya itu semua kecil kemungkinan terjadi. Nah, tapi kalau KPK justru dianggap penghambat investasi, publik kan bertanya, sebenarnya investasi yang dibayangkan itu investasi yang bersih atau investasi yang kotor? Jadi semuanya ini sebenarnya berdasarkan kepada kepentingan kan? Kepentingan karena memang ya politik ujung-ujungnya kan demokrasi kan kita dimulainya dengan politik. Politik ujung-ujungnya kan ada pasti punya kepentingan. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai hak ya, ini hak siapa? Nah ini kan yang harus kita betul-betul pelajari ya. Bung Usman, kita break sebentar lagi, tapi saya rasa ini perlu kita klarifikasi. Kita dilihat di sini demokrasi ini berjalan seharusnya untuk siapa? Ya. Khusus di Indonesia, jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kita masih ditemani oleh Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dalam Insight with Desi Anwar. Cukup rumit ya diskusi kita kali ini mengenai hak asasi manusia, demokrasi, tapi juga bagaimana kita bermasyarakat. Kan demokrasi itu, ini adalah kan sebuah ideal di mana suara ya setiap individu, ya setiap dewasa itu kita memiliki hak suara untuk memilih pemimpin kita, sehingga pemimpin kita, pemerintah kita kan harusnya bekerja untuk masyarakatnya. Nah, tapi tadi ada aspek yang kita masih flawed atau tidak sempurna ya dalam penerapan ini demokrasi di Indonesia itu aspek elektoralnya, aspek politiknya, dan kita ketahui di Indonesia ini politik masih sifatnya itu politik inilah dagang sapi, politik money politics, politik di mana bisnis, kepentingan bisnis kan kepentingan politik sering bergandengan tangan. Nah ini bagaimana? Karena pemerintah ini tugas dari pemerintah itu adalah bukan saja menerapkan rule of law-nya itu sendiri, kita punya legislatif untuk membuat undang-undang. Nah, supaya undang-undang ini juga berpihaknya kepada siapa? Tentu saja kepada masyarakat ya seharusnya. Ini bagaimana mencari keseimbangannya supaya lebih bagus lagi penerapan demokrasi di memang Indonesia. Kredibilitas elektoral itu akhirnya menjadi kunci. Apakah misalnya proses pemilihan umum itu masih diwarnai politik uang? Apakah orang-orang yang terpilih kemudian melakukan transaksi dagang babi, ya istilahnya pork barrel sebenarnya, tapi karena Indonesia ini anti babi, jadi transaksi dagang sapi gitu. Nah, tapi di sisi lain juga mengandaikan masyarakat yang tidak mau diberi uang di dalam pemilihan umum. Nah, kalau masih ada masyarakat atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang mudah dibeli, ini juga mempengaruhi kredibilitas di dalam pemilu. Yang kedua adalah apa yang disebut oleh Profesor Emil Salim, bahwa para kepala daerah itu banyak sekali didanai oleh para cukong, gitu dalam istilahnya itu. Ya menurujuk studinya Profesor Edward Aspinall sebenarnya tentang money politics di sejumlah wilayah. Dan ini yang membuat setiap kepala daerah yang terpilih berhutang kepada mereka yang mendanai kampanye selama ini gitu ya. Dan kampanye memang cukup besar kan, sangat mahal. Bayangkan kalau kita menjadi gubernur di sebuah kepulauan seperti Maluku, itu kita harus berperjalanan antar pulau dan harus menyebarkan seluruh materi-materi kampanye yang memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, dalam konteks itu banyak sekali para calon kepala daerah yang dianggap tidak memiliki dana sendiri untuk mendanai kampanyenya, dan akibatnya mereka bergantung pada sumber-sumber pendanaan dari para pebisnis yang berkepentingan pada daerahnya, pada sumber daya alamnya dan seterusnya.
Dan biasanya setelah mereka terpilih, para pebisnis ini akan menagih misalnya izin konsesi, entah itu tambang, ilegal logging, perkebunan, dan usaha-usaha ekstraktif industri yang lain. Nah, ini yang saya kira membuat keputusan-keputusan oleh elected leaders, oleh para pemimpin yang terpilih itu akhirnya tidak mencerminkan suara yang diberikan oleh masyarakat. Nah, tentu saja demokrasi nggak boleh berhenti di dalam kotak suara. Jadi masyarakat perlu berpartisipasi di luar urusan pemberian pemungutan suara. Bisa berdemonstrasi di jalanan, bisa menyampaikan. Makanya civil society perannya itu di sini sangat penting. Sangat penting sekali. Kalau tidak ada masyarakat sipil, saya kira akan sangat sulit memastikan kekuasaan itu berjalan dengan kontrol. Ya, karena check and balances ini penting. Makanya kan pilar demokrasi yang keempat itu adalah kan media. Kan seharusnya kan juga media. Tapi kita juga pahami media itu sekarang karena di Indonesia ini sejak reformasi siapa saja yang punya modal kan bisa membangun media. Jadi kalau kita lihat ini demokrasi di Indonesia ini kan kualitas dari undang-undangnya itu juga belum lagi penegakan hukum ataupun keadilannya itu kan jadi mau tidak mau sangat berpihak ya jadi ada ketimpangan ya. Nah ini bagaimana Usman supaya mengurangi aspek ini karena pada akhirnya inilah yang membuat begitu banyak pelanggaran terhadap HAM ya. Karena institusi yang kita bangun ini tidak hanya berpihak kepada segelintir orang dengan kepentingannya sendiri. Salah satunya memperkuat checks and balance tadi. Misalnya memperkuat peradilan. Karena peradilan pada akhirnya menjadi benteng dari setiap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kalau peradilannya lemah, jaksa, polisi, hakim bisa mudah disuap, maka tidak mungkin masyarakat setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Orang yang mendapatkan perlakuan istimewa akan diberikan karena mereka menyuap misalnya. Jadi kalau aparat hukumnya tidak korup, maka tidak akan ada perlakuan yang timpang terhadap warga negara. Tetapi pada akhirnya para hakim juga seringkali melalui proses politik di parlemen. Sehingga anggota-anggota parlemen ini juga menentukan siapa yang akan menjadi hakim-hakimnya. Nah kalau anggota parlemen yang sekarang ini kita jadikan contoh, itu kan mayoritas para pengusaha. Jadi kalau dia membuat undang-undang memang sulit dipungkiri kepentingan bisnis dari kepentingan usaha mereka itu menjadi semacam faktor yang menentukan dalam pengesahan sebuah undang-undang. Ambil contoh undang-undang batubara, mineral dan batubara. Bayangkan tidak ada lagi royalti untuk negara, 0%. Itu sama sekali tidak masuk akal sebenarnya. Belum kalau kita bicara undang-undang omnibus. Ya, nah, bagaimana? Apa pendapat Bung Usman ini? Karena secara ini kan cukup prosedural, dia tidak demokratis. Dia tidak mencerminkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan pemusyawaratan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, tidak mencerminkan prosedur demokrasi yang berjalan dengan baik. Dan dibahas di luar gedung DPR, di hotel-hotel, di akhir pekan, dibahas dalam beberapa pekan. Padahal untuk undang-undang yang berisi 1.200-an ketentuan misalnya, itu kan perlu waktu yang sangat panjang. Nah, dengan proses yang sangat terburu-buru, hasilnya pun juga tidak kredibel. Sebagai contoh misalnya dalam konteks lingkungan, ia menghilangkan analisis mengenai dampak lingkungan. Padahal analisis mengenai dampak lingkungan ini penting, bukan hanya untuk menjaga alam, lingkungan, tapi juga untuk memastikan setiap perusahaan itu kredibel di dalam menjalankan bisnisnya. Oke, mungkin kita jauh ya? balik ini sangat penting ya karena justru Omnibus Law ini adalah untuk mengkoreksi lah istilahnya kesalahan desentralisasi yang terjadi selama ini sehingga begitu banyak undang-undang yang overlapping dan ada keinginan untuk mengembalikan semuanya ke pusat. Ini kalau kita lihat kan demokrasi ini kebalikan dari sentralistis, pusat otoriter rezim yang semuanya tuh terpusat di kalau sekarang kan di satu tangan kekuasaan dan di Jakarta. Dengan reformasi tiba-tiba semua tuh didesentralisasi dan itu kan juga ada moral hazardnya. Jadi berarti ada undang-undang yang mungkin hanya relevan untuk daerah itu atau yang mungkin tidak selaras dan lain sebagainya. Jadi ini kan bagaimana cara mengkoreksinya? Karena kedua-duanya kan tidak bagus juga kan? Betul. Memang akhirnya saya teringat pandangan Tan Malaka ketika memperdebatkan
apakah kita mau demokrasi atau kita mau republik atau mau federal, monarki atau sistem federal. Lalu dia bilang secara menarik, yang penting bukanlah bentuk tapi isi. Jerman punya demokrasi tapi menindas Yahudi, menindas minoritas. Inggris monarki tapi upah buruh itu sangat sejahtera misalnya. Ya, karena mereka diperbolehkan untuk memperjuangkannya. Misalnya. Persis. Nah, yang bisa kita ambil pelajaran dari situ adalah berarti mungkin yang paling utama bukanlah bentuk apakah desentralisasi atau sentralisasi, tapi apakah desentralisasi itu mendatangkan keadilan sosial ataukah sebaliknya. Nah, tentu nggak bisa disamaratakan nih setiap provinsi, tapi ada banyak suara kan bahwa, dan para sarjana juga menyimpulkan, desentralisasi melahirkan bos-bos baru, gitu. Melahirkan orang-orang baru yang kerajaan-kerajaan baru yang membuat korupsi tersebar kemana-mana gitu. Iya, jadi lebih demokratis ya. Persis, menjadi lebih dalam tanda petik itu. menjadi lebih demokratis. Nah, mungkin ini tantangannya menghadapi sebuah bentuk yang sudah dianggap ideal, tidak serta-merta menghasilkan isi yang juga ideal gitu. Sama seperti demokrasi. Di Amerika kan demokrasi dipuji, tapi melahirkan kepemimpinan Donald Trump misalnya gitu. Nah, itu kan orang jadi bertanya-tanya, sebenarnya demokrasi itu benar-benar menjanjikan keadilan atau tidak gitu. Iya, dan bisa juga dikatakan karena kita sibuk berdemokrasi, yang lain-lain kita sibuk lakukan, misalnya mengentaskan kemiskinan, misalnya, atau membangun pendidikan kita. Ya. Nah, orang akhirnya memang menggugat legitimasi demokrasi kan dalam bentuk yang paling ekstrim di Indonesia misalnya, udah kita ganti aja dengan negara Islam misalnya gitu kan. Yeah. Dan mereka yang punya menganut paham ini juga lupa bahwa pada akhirnya bukan bentuk, ada banyak tapi esensinya gitu. Yeah. Dan saya kira kalau kita kembali ke rumusan Pancasila di tahun-tahun awal, di tahun 45 seingat saya, itu sila keempat tentang kerakyatan, tentang demokrasi itu sebenarnya dirumuskan dalam satu tarikan nafas dengan keadilan sosial. Dengan kata lain, para pendiri bangsa ingin agar demokrasi kita bukan demokrasi politik saja, bukan hanya kebebasan politik saja, tapi juga demokrasi ekonomi dalam arti kesejahteraan sosial. Karena justru dunia dan juga di Indonesia ini yang salah satu menjadi masalah itu adalah ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial. Karena ketimpangan ekonomi menjadi ketimpangan sosial dan menjadi ketimpangan politik dan ketimpangan segala macam. Benar. Kita Bung Usman, kita masih ada beberapa segmen lagi, masih cukup jauh perjalanan kita, diskusi kita kali ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Topik kita kali ini perjalanan berdemokrasi di Indonesia. Saya ditemani Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Diskusi kita lumayan cukup berat kali ini, tapi memang ini saya lihat diskusi yang sejak kita bereformasi itu selalu muncul ya. Mau dibawa kemana negeri ini? Kita memiliki demokrasi, tapi kita juga memiliki istilahnya filosofi kita ya, Pancasila dan sesuatu yang sangat unik Indonesia. Kalau di negara lain ya negaranya demokrasi atau bukan kan? Atau sistemnya mungkin seperti di Inggris punya ratu tapi sistemnya parlementer. Dan kalau kita lihat ya di China ya jelas ya partai komunis tapi yang mereka yang istilahnya mengkontrol segala-galanya. Kita demokrasi ada, desentralisasi ada, Pancasila ada, tapi yang pluralisme juga ada. Ini bagaimana Bung Usman? Karena demokrasi, voice of the people is voice of God, ya, Vox Populi, Vox Deo. Tapi ini bisa kalau tidak hati-hati diterjemahkan menjadi tyranny of the majority yang kita tidak inginkan, sehingga hak-hak dari minoritas atau mereka yang lemah, mereka yang tidak istilahnya bagian dari populisme ini justru hak-haknya bisa diabaikan. Bagaimana mencari sweet spot? Ya, pertama memang kita harus benar-benar bisa membedakan antara nilai-nilai intrinsik dengan instrumentalisasi atas nilai-nilai itu. Nilai-nilai intrinsik misalnya Pancasila. Pancasila itu kan sebenarnya bukanlah antitesa
dari misalnya sosialisme atau dari Marxisme. Bahkan dia bukanlah antitesa dari Islamisme. Dia menjadi sangat terbuka, menjadi sangat inklusif untuk merangkul semua isme itu. Makanya pandangan-pandangan religius itu dituangkan di dalam sila pertama, pandangan humanisme dalam banyak kalangan itu datang dari kaum sosialis itu dituangkan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, pandangan ideologis kaum nasionalis dituangkan dalam sila ketiga, pandangan kaum liberal demokrat atau sosial demokrat itu masuk dalam pandangan sila yang keempat, dan yang terakhir ini sebenarnya banyak dianut oleh kaum Marxis, kaum yang dianggap komunis gitu tentang keadilan sosial. Ya. Nah, sebenarnya dengan menyadari bahwa nilai-nilai intrinsik dalam Pancasila bukanlah antitesa dari apa yang dibayangkan sebagai misalnya komunisme gitu, bahkan partai komunis kan dulu partai yang sah, bahkan bagian dari partai yang disebut sebagai blok Pancasila karena ikut merumuskan sila-sila itu termasuk yang terakhir itu. Nah, kalau kita menyadari itu, maka sebenarnya kita bisa membedakan antara nilai intrinsik yang ada dalam Pancasila dengan weaponization-nya itu, dengan instrumentalization-nya, dengan penggunaan Pancasila sebagai alat pukul, bukan alat rangkul gitu, sebagai alat represif, bukan sebagai alat persuasif gitu. Ya, seperti zaman Orde Baru, makanya Pancasila mungkin menjadi orang alat masih jadi trauma ya kalau mendengarkan kata benar gitu. Pancasila itu. Nah, yang kedua memang kalau kita kembali ke dalam banyak literatur tentang demokrasi, yang paling terkenal saya kira Alexis de Tocqueville yang mengatakan memang musuh abadi dari demokrasi adalah the tyranny of majority. Ya, gitu. dan ini sering sekali kita lihat khususnya dalam ranah sosmed. Bullying terjadi atau shutting people up atau membungkam. Nah, ini sebenarnya kan sudah sesuatu sih. yang kita rasakan. Meskipun saya sulit menghitungnya karena itu akun-akunnya kan bodong-bodong, akun-akun yang tapi mungkin akunnya bodong, tapi dampaknya sangat serius. Sudah kelihatan. Ya, banyak sekali yang menjadi korban. Dan termasuk kalau di Amerika Serikat itu satu negara itu menjadi korban karena mereka mendapatkan presiden yang dihasilkan oleh persis seperti ini ya. Ya, memang waktu pemilihan presiden di Amerika penggiringan itu opini. Betul. Penggiring opini dengan iklan-iklan politik ya, terutama di Facebook ketika itu, yang mengarahkan masyarakat ke website-website yang palsu. Itu jutaan dolar dihabiskan oleh kubunya Trump untuk menjelaskan propaganda yang kotor, yang merendahkan Hillary Clinton atau membuat begitu banyak orang terpengaruh oleh retorikanya. Retorikanya itu disebut sebagai divisive rhetorics, membelah kita berdasarkan kami dan mereka gitu. Dan ini juga terjadi di Indonesia, apalagi ketika pemilu misalnya. Saya kira Viktor Orban di Hungaria menerapkan politik yang sama. Narendra Modi di India dengan Hindu nasionalismenya itu juga menerapkan politik yang sama, retorika yang divisive, yang membelah itu. Dan di Asia Tenggara mungkin Rodrigo Duterte di Filipina itu juga menggunakan politik membelah. Di Indonesia juga. Jadi dalam Pilpres kalau kita ingat, Pilgub Jakarta, persis Pilgub DKI, membelah kita seolah-olah kita Muslim melawan non-Muslim, pribumi melawan Cina. Polarisasi yang terjadi bukan saja di antar kelompok, tapi antar keluarga juga ini kan terjadi permusuhan. Tapi ini kembali ke demokrasi itu sendiri dengan tyranny of the majority yang dipermudah dengan adanya sosmed. Ini sesuatu yang sangat sebenarnya menakutkan ya. Menakutkan. Apalagi karena dengan ada buzzer misalnya. Kalau orang yang tidak setuju terus langsung dibungkam dan kemudian dikritik dan... Bukan hanya dibungkam dalam arti misalnya dikritik, tapi juga di doxing gitu ya. Alamat kita, rumah kita, bahkan orang tua kita itu bisa diekspos di media sosial ketika kita menjadi tidak populer di mata banyak orang gitu. Sehingga menimbulkan bentuk-bentuk tindakan persekusi. Gitu. Saya ingat banget dalam kasus Papua, seorang lawyer, kebetulan dia warga negara Indonesia yang Tionghoa, mengalami serangan doxing, rumahnya difoto, seolah-olah ibunya terancam, dan ibunya memang diancam, termasuk dianggap anti nasionalis dan seterusnya. Padahal dia seorang lawyer yang membela siapapun sejauh itu menyangkut hak-hak konstitusional. Nah, ini tindakan represif secara horizontal, bukan secara vertikal. Ini yang lebih membahayakan. Betul, ada dua memang. Jadi kemunduran demokrasi di Indonesia, kalau dalam buku di ISEAS itu tentang stagnation, from stagnation to regression, tentang demokrasi di Indonesia,
itu regression of democracy di Indonesia itu datang dari atas, from above, dan from below. Nah, from above itu mungkin tadi yang bisa bentuk surveillance, bisa bentuk pemblokiran, pertasan oleh unsur-unsur negara, tapi bisa juga regression itu dari bawah, dari masyarakat, yang memang pandangan politiknya ya disebut sarjana itu illiberal gitu, intoleran gitu. Saya ingat sebelum FPI dibubarkan, banyak anggota FPI yang seringkali mempersekusi siapapun yang komentarnya itu dianggap menghina ketua umumnya misalnya, atau menghina pimpinannya. Dan ini terjadi juga di ormas lain meskipun tidak menggunakan kekerasan seperti FPI. Nah, persoalannya kebencian terhadap FPI ini juga digunakan oleh pemerintah untuk menyingkirkan secara keseluruhan seluruh orang FPI untuk berorganisasi. Nah, ini yang saya kira harusnya secara proporsional dibedakan. Nah, sayangnya kalau kita bicara seperti ini, kita dianggap membela FPI sebenarnya. Padahal yang kita inginkan sebenarnya adalah pembatasan hak itu memang dibolehkan. Dan kebebasan berserikat itu bukan hak yang absolut. Begitu pula dengan kebebasan berpendapat. Tetapi pembatasannya, pertama harus sesuai dengan hukum, yang kedua harus proporsional, yang ketiga harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu yang kurang dipenuhi di dalam begitu banyak kasus. Nah, soal buzzer ini memang berbahaya karena mereka menggunakan computational propaganda. Propaganda mereka itu menggunakan mesin algoritma gitu ya, yang bisa begitu menyudutkan orang tanpa ada intimidasi yang berbau kekerasan saja. Orang bisa mengalami depresi luar biasa kalau disudutkan gitu ya, entah karena pandangan politiknya, pandangan ideologinya, pandangan agamanya. Bullying dengan seperti siswa-siswa yang mengalami bullying itu kan menekan mentalnya secara luar biasa. Dan Apalagi ini sangat merusak society itu sendiri ya. Betul. Nah, ini yang memang sulit mencari titik tengahnya. Apakah kita meminta negara ikut campur? Lalu negara mengatakan kalau kami ikut campur dianggap melanggar HAM. Sebenarnya boleh negara ikut campur. Sejauh itu tadi legal, proporsional, dan memang diperlukan sehingga bisa dipertanggungjawabkan di proses peradilan. Iya, kita istirahat sebentar, Bung Usman. Masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, masih bersama saya Desi Anwar dalam Insight with Desi Anwar. Saya ditemani Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Kita berbicara mengenai demokrasi, hak asasi manusia. Tapi Bung Usman tadi catatan mengenai musuh dari demokrasi ini beda sekali ya. Mungkin ada negara seperti Myanmar yang musuhnya itu adalah militer misalnya, atau kalau tidak dengan negara-negara yang represif ya pemerintah itu sendiri. Taruhlah di Filipina misalnya dengan rejim yang begitu otoriter yang bisa melakukan apapun, kalau pokoknya melawan pemerintah pasti disingkirkan. Tapi sekarang saya lihat ini justru teknologi, Internet of all things, digital, yang banyak sekali aspek positifnya. Dulu kan kita sesuatu yang kita betul-betul rangkul kan, sangat berguna bagi kita, dan masa COVID ini sangat membantu, memudahkan kehidupan kita. Tapi aspek gelapnya itu, yang sekarang ada dark webnya itu, adalah penggerusan justru terhadap kebebasan. Dulu sosmed dianggap menyatukan, merangkul semua orang. Sekarang justru membuat kita berantem. Ya, memang itu satu perdebatan yang panjang. Dan demokrasi tidak bisa hidup kalau kita semua berantem satu sama lain. Berantem dalam pengertian yang positif, ya produktif, menajamkan sebuah kebijakan, sebenarnya itu penting. Dengan kata lain, ya demokrasi kan nggak selalu harus mencari konsensus. Kadang-kadang konsensus itu tercapai dari disensus. Kalau dalam pertentangan, diskusi, ya itu kan bagus. Tapi kalau ujung-ujungnya ada yang dimasukin penjara, dianggap nanti melanggar undang-undang, ada perbuatan tidak menyenangkan karena saya berbeda pendapat, langsung dipersekusi, langsung didoxing, langsung itu kan merusak kan. Benar sekali. Itu memang
salah satu penjelasan kenapa demokrasi dia mengalami kemunduran dari bawah. Masyarakat cenderung melaporkan masyarakat yang lain melalui undang-undang yang memang sudah represif, undang-undang yang isinya pasal-pasal karet sehingga memudahkan mereka untuk membungkam siapapun yang dianggap musuhnya. Oh, bentar, Bung Usman, yang mana di Indonesia lebih membahayakan musuh dari demokrasi ini? Represif dari atas, Dua-duanya sebenarnya. atau justru dari Dua-duanya saya kira. masyarakatnya sendiri? Dua-duanya. Bagaimanapun juga negara kan memiliki kekuasaan. Kalau tidak terkontrol, kita punya pengalaman puluhan tahun di mana absolutisme kekuasaan itu bisa begitu merugikan kita semua. Tetapi juga tidak berarti bahwa masalahnya melulu ada di negara. Masalahnya bisa ada di masyarakat. Seperti tadi kita cerita tentang polarisasi. Retorika di Amerika, di India, atau di Hongaria, itu datang pada mulai dari para elit politik yang ingin meraup suara dalam pemilu dengan mencari keuntungan-keuntungan suara melalui retorika yang membelah gitu. Hanya karena saya Islam, saya menggunakan isu Islam untuk meraih suara dari para penganut Islam. Hanya karena saya misalnya Narendra Modi sebagai Hindu, dia mencari suara dengan membangun sentimen simpati dari kalangan Hindu. Nah ini yang saya kira... Dan hal-hal ini selalu dilakukan kalau pemilu di Indonesia, Persis. atau pilkada. Nah masalahnya sebenarnya... Menggunakan sentimen yang istilahnya primordial itu. Sentimen primordial, sentimen agama, sektarian, gitu. Merendahkan ras, orang hanya karena agamanya, mencurigai orang karena rasnya, karena etnisitasnya. Itu yang saya kira terjadi pada Pilpres, Pilgub, dan seterusnya. Nah saya kira kita perlu mulai untuk menjadikan proses demokrasi ini tidak menganggap orang sebagai musuh. Menganggap lawan boleh, gitu. Sebagai adversarial gitu ya. Tapi menganggap sebagai enemy, waduh, itu jangan. Karena menganggap musuh itu seperti ingin mengeliminasi mereka, meniadakan mereka. Tapi biasanya memang demikian. Akhirnya ditendang dari WA grupnya. Ya ini sehingga memang menciptakan grup-grup yang isinya hanya orang-orang yang memiliki pendapat, pemikiran, dan kepercayaan yang sama. Sehingga itulah yang mempertajam polarisasi itu sendiri. Tidak mampu berbicara satu sama lain, berdiskusi, memberikan alasan dan analisa. Tapi yang ada ya... Ini memang problem dari sebuah masyarakat yang pernah begitu lama di bawah sistem politik yang monolitik, gitu, tidak membolehkan perbedaan, tidak membolehkan pertentangan, segalanya seperti diasumsikan berjalan harmoni, tidak ada masalah, dan itu juga yang menimbulkan kerinduan pada masa lalu, seolah-olah masa lalu berarti demokrasi secara global ini kan, secara ide ini sebenarnya ada waktu kadaluarsanya, karena yang kita lihat ya. Yang jelas teknologi kita tidak akan bisa kembali ke zaman kita tidak memiliki gadget. Tapi yang memiliki platform-platform ini adalah bukan kita. Ada lagi yang korporasi besar ini. Korporasi bukan korporasi. Individu, hanya kita bisa ada 5 mungkin. Seperti ya kalau dulu ada, sekarang Steve Jobs sudah tidak ada, Jeff Bezos, ada yang Amazon atau mungkin yang Facebook, Mark Zuckerberg dan lain sebagainya. Ini bagaimana di sini tempat dari demokrasi itu sendiri? Karena lapak untuk berdemokrasinya itu bukan kita yang miliki. Ya, benar sekali. Dan itu pada akhirnya memang mengandaikan perubahan perilaku di dalam masyarakat. Saya ingat pandangan Profesor Clay Shirky di New York University, dia mengatakan bahwa pada akhirnya bukanlah teknologi atau internet yang mendorong perubahan di Mesir, di Tunisia, atau di sebuah negara, melainkan perubahan perilaku yang baru. Jadi it's not the new technology that yang menyebabkan revolusi, gitu, melainkan the new behavior yang akan menciptakan perubahan. Contoh new behavior itu apa? New behavior kalau dulu kan kita tidak setuju dengan sesuatu, turun ke jalan berdemo. Sekarang dengan adanya lockdown agak susah. Memang susah. COVID, betul, susah banget. Tambah susah lagi. Sebelum COVID, demokrasi dunia sudah banyak dinilai mengalami regresi, mengalami resesi. Dan COVID, meskipun masih banyak yang memperdebatkan, banyak yang menduga telah memperburuk kondisi kemunduran yang sudah ada, gitu. Setidaknya dia mengakselerasi kemunduran yang sudah ada, gitu. Nah, ruangnya memang bisa beragam, bisa di ruang maya, ya bisa di ruang real, nyata, gitu ya. Pada akhirnya perilaku di dalam media sosial dengan perilaku di dalam ruang yang real itu kan nggak bisa dipisahkan karena dia menyangkut subjek yang sama.
Kalau saya bermain di media sosial, mungkin saya akan mengkonstruksikan diri saya sedemikian rupa seperti yang saya inginkan. Saya nggak bisa apa adanya kan. Nah, itu yang dilakukan oleh banyak orang. Gitu. The daily me, gitu. Segala sesuatu menyangkut hari-hariku gitu kan. Yang lain nggak keren, yang keren saya gitu. Nah, tapi di sisi lain juga secara politik sebenarnya dalam sebuah masyarakat yang illiberal, yang intoleran, media sosial itu bisa memfasilitasi otoritarianisme baru dari masyarakatnya juga gitu. Jadi memang betul bahwa teknologi bisa menjadi alat pembebasan seperti yang dulu dibilang oleh David Hale dalam kasus Indonesia tahun 98, the virtuous politics, the revolutions that started from the internet, kata David Hale. Tapi juga di tahun 2008-2009 di Mesir, Tunisia, Larry Diamond bilang ini teknologi yang baru ini membawa liberation gitu. Bahkan Manuel Castells, sosiolog yang biasa sangat kritis, dia begitu terobsesi. Dia bilang ini menarik. Occupy Wall Street di Amerika itu mencerminkan betapa orang sadar akan ketimpangan ekonomi dan mengkritik, menantang kekuasaan ekonomi untuk mengubah kebijakannya. Di Spanyol dengan gerakan Indignados juga sama dengan menggunakan teknologi. Di Mesir, di Tunisia, di mana-mana. Singkatnya menurut dia, teknologi itu memfasilitasi kemarahan publik secara positif untuk mendorong perubahan, kata Manuel Castells. Tapi literatur-literatur terbaru menunjukkan sebaliknya. Ron Deibert dari University of Toronto. Iya, tapi perubahan yang jauh lebih buruk, bukan perubahan membawa yang keburukan-keburukan lebih banyak sebenarnya media sosial. Jadi karena kita waktunya hampir habis. Kalau sekarang ini kita lihat seluruh dunia, negara mana yang paling demokratis, yang betul-betul melaksanakan demokrasi dalam arti sebetulnya? Karena saya lihat hampir semua negara itu punya masalah. Mungkin perdebatannya bukan yang paling demokratis saja, tapi mana negara yang demokratis dan sejahtera. Kan seringkali begitu yang paling penting itu. Nah, saya bisa nunjuk Nordik, Swedia, Norwegia. Tapi mereka itu juga populasinya sangat kecil, hanya 6 juta, mungkin 8 juta. Ya kita kan tidak dilarang untuk memilih misalnya bentuk federalisme seperti yang diusulkan oleh Pak Amin Rais dulu gitu. Tapi kan kita selalu. Tapi jangan lupa di Norway dulu ada yang menembak itu karena dia. Tapi bisa dihitung kan gitu. Itu sama seperti. Betul sekali, betul sih. Itu yang di awal saya katakan. Memang di Eropa ini muncul semacam nasionalisme yang berlebihan, anti pendatang, bahkan di dalam keadaan tertentu yang cukup ekstrim orang bisa melakukan atas nama nasionalisme dan agama sekaligus. Warna kulit sekaligus, seperti supremasi kulit putih di Amerika. Yang Amerika itu yang Kristen dan berwarna putih kulitnya. Iya. Jadi susah kalau tadi Anda sebut negara-negara Norway, itu rata-rata mereka masih dominan adalah ya orang Norway masih kebanyakan orang Norway kulit putih. Jadi negara-negara yang istilahnya homogen. Nah, di kita seharusnya Indonesia tuh bisa jadi contoh negara yang heterogen tapi bisa berdemokrasi, bisa hidup satu sama lain ini. Sampai hari ini saya masih percaya, optimis kita masih. Terlepas dari regresi demokrasi yang terjadi tahun-tahun terakhir, kita harus bersyukur bahwa Indonesia melalui proses demokrasi 20-an tahun. Ini demokrasi paling panjang dalam sejarah Indonesia. Kita hanya pernah berada dalam negara demokrasi 4 tahun, yaitu tahun 55 ketika pertama kali kita menggelar pemilihan langsung, sampai tahun, bukan 45, 55, sampai tahun 59 ketika Soekarno membubarkan Majelis Konstituante, membubarkan Partai Sosialis, membubarkan Masyumi. Kita nggak pernah lagi sebenarnya berada dalam negara. Sekarang kita sudah 23 tahun. Dan sekarang 20 tahun, ini periode yang panjang. Tapi kalau dibanding pemerintahan Orde Baru, pemerintahan yang otoriter berjalan 32 tahun, kita baru 20 tahunnya, artinya kita baru 2/3 perjalanan. Kita perlu 1/3 perjalanan lagi untuk memperbaiki apa yang hilang, apa yang rusak di masa-masa otoriter ini. Dan kita harus optimis ya. Harus optimis, kita bisa menjadi contoh bagi bagaimana sebuah negara yang sangat plural, sangat heterogen itu bisa menjadi contoh di mana masyarakatnya bisa hidup toleran satu sama lain, tapi juga yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan dan keadilannya dan semua sila-sila yang ada di Pancasila itu harus kita tegakkan. Benar sekali, setuju Mbak. Makasih banyak Mbak Desi, saya merasa terhormat ada di sini. Tapi Bung Gusman optimis kan ya? Saya optimis, kalau saya skeptis saya pasti tidak akan mengambil tindakan. Dan saya kira Pak Bulu Nerida benar bahwa action itu is a matter of hope. Jadi hanya dengan tindakan itu maka kita bisa menemukan ibu dari harapan itu. Iya, bagus kita mengakhirinya dengan nada optimis dan positif. Ya demikian insight kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Jangan lupa kita masih
harus hati-hati dengan pandemi COVID-19, jadi jangan lupa rajin cuci tangan, pakai masker, dan hindari kerumunan. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye.